Kak, bajunya aku taruh mana nih? Eh, taruh sini aja. Taruh sini aja. Udah biarin ntar aku yang beresin. Aku aja yang masukin, nggak apa-apa. Lah. Kamu ngapain? Ini mau masukin. Enggak usah, kan aku udah bilang taruh di sini aja ya, jangan taruh di lemari. Nggak apa-apa, nanti kakak capek. Biar aku aja yang rapihin ya. Turun kan? Mau lo apa sih? Hah? Ikut campur urusan gua terus. Apaan sih lo? Itu karena kamu udah fitnah saya di pengadilan. Itu buat Rindi sama Ardan. Dan terakhir, itu buat Mesya sama Lala. Gimana, Chef? Aman semuanya? Chef udah ketemu sama Kamesya belum? Maaf banget, saya baru ngecek HP soalnya. Iya, nggak apa-apa, Pola. Alhamdulillah Mesya aman. Udah diperiksa dokter juga. Tapi tadi sebenarnya ada kejadian. Kejadian? Kejadian apa, Chef? Mesya mau kabur sama Hasbi. Kalian tuh kenapa sih? Nggak kamu, Ibu Julian. Selalu halang-halangin aku mau pergi sama Hasbi. Kenapa sih? Karena kita udah nggak kuat ngelihat kakak dimanfaatin sama Hasbi. Kakak inget kan waktu itu di jurang, Kak? Kakak hampir jatuh loh gara-gara Hasbi. Kak. Tapi dia mau nikahin aku lah. Ini cincin nikah aku kan? Ini dari Hasbi. Iya. Ini bentuk tanggung jawab dan keseriusan Hasbi ke aku. Dia juga sengaja kasih cicik ini ke aku karena katanya aku udah menggantikan posisi kamu di hati dia. Terus? Hey, Terus? Bi, ini kita mau kemana sih sebenarnya? Ada deh, aku mau ngasih surprise buat kamu, tapi kamu jangan ngintip dulu ya. Ayo kita maju terus. Hati-hati, ada gajlukan. Angkat kakinya. Nah. Oke. Oke. Oke, balik badan kamu. Balik badan. Sekarang kamu boleh buka mata kamu. Udah boleh nih. Ini Setelah semua ketegangan beberapa hari ini karena pemilik kontrakan itu, sekarang aku pengen melamar kamu dengan benar lah. So, minum dari ini. Minta lah. seperti yang aku bilang kemarin. Aku mau menikah sama kamu. Hasbi Laditya.
Ini cincinnya cantik banget. Enggak. Tapi menurut aku, kamu jauh lebih cantik daripada cincin itu. Dulu aku pernah percaya itu sama Hasbi. Dan bagi aku, perceraian itu bukan hal yang mudah. Setelah banyak hal yang udah aku lewatin sama Hasbi. Jadi tolong ya, La. Tolong biarin aku dapatkan kebahagiaan aku kali ini. Tapi aku juga berhak untuk nyelamatin kakak dari bahayanya Hasbi. HP ini akan aku kasih ke petugas rumah aman. Supaya kakak nggak kepikiran lagi buat hubungin Hasbi. Balikin ya HP-nya, La. Apaan sih, La? Emang ini anak kecil main cita-citaan? Balikin HP aku sekarang. Ini semua demi kebaikan kakak juga. Enggak! Lala, balikin! Oh. Lala, balikin HP aku! Ajar, Lala. Kalau kayak gini gimana caranya aku hubungin Hasbi? Coba. Chef, HP ya kami Chef. Nanti biar saya kasih ke petugas rumah aman ya. Semoga Kamisha nggak mikir macem-macem soal tindakan aku ini. Aku cuma pengen jagain Kamisha dari Hasbi. Pak, kamu tenangin diri dulu ya. Gimana kalau kita ke ruang tamu dulu? Saya takut kedengeran Meisha kalau ngobrol di sini. Ya, Chef. Chef. Assalamualaikum. Meisha. 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 Bu, ibu yang tenang ya. Misa sudah aman kok sama Pak Julian. Alhamdulillah. Tante tenang ya. Semuanya baik-baik aja kok. Kok kalian bisa kecolongan sih? Maaf Pak, tapi kami sama sekali nggak ngeliat orang masuk. Ya udah lanjut jaga. Baik Pak. Tante mau jenguk Arden sama Lala. Harusnya siang ini kami ke sana. Oh, tadi Lala ngechat. Katanya Lala mau ke tempatnya Meisha dulu. Atau Tante mau lihat Arden duluan? Iya udah kalau gitu kita antarin ya Bu. Kalau gitu Tante siap-siap ya. Suster bilang aku masih belum bisa pulang hari ini. Gak apa-apa. Yang penting kan keadaan kamu sudah semakin membaik. Aku kan
Lala. Gak usah dikejar. Nggak bisa, gue harus kejar kakak gue lah. Kalau lo emang sayang sama kakak lo, ngertiin dia lah, kasih dia waktu buat sendiri dulu. Lu siapa dah? Dari pengajian kayaknya lu ngintilin kakak gue mulu. Bodyguard lo. Kalau iya emang kenapa? Bodyguard. Bodyguard ada ya modelan kayak gini ya? Itu angin palingan terbang lu ini nih. Ya. Modelan kayak gini ya. Gue tuh punya sabuk hitam. Hah? Sakit? Iya. Patah tangan gue nanti. Patah. Makanya gak usah macem-macem. Kamu kan yang pernah ngalangin gua ketemu sama Kak Lala kan waktu itu. Si cewek badak kan. Cewek badak? Kok lo ngatain gue cewek badak sih lo gak? Ya gian lu suka ngasal nerjang aja kayak badak. Bu kok bisa sama dia, Bu? Oh, tadi tuh soalnya Rinty sama Axel yang antar ibu ke sini. Karena kan Kak Lala harus ke Lloyd. Udah gitu kan Mesya ke dokter kandungan. Kak Axel di mana? Tadi lagi beli makanan ya, Kak Axel. Iya, Mbak. Lagi beli makanan di luar, Nak. Waktu itu Kak Lala sempat cerita kalau Rindy ini pernah diculik sama Kak Hasbi. Tapi baguslah, dia udah kelihatan baik-baik aja sekarang. Ibu ke toilet dulu ya. Diminum dulu ya, La. Mumpung masih hangat. La, saya mau minta maaf. Sebenarnya tadi saya hampir banget nangkep Hasbi. Tapi dia malah berhasil kabur. Soalnya tadi Mesya tiba-tiba sakit lagi perutnya. Saya juga tadi sempat mukulin Hasbi dan dia malah pasti kecapean banget ya. Beberapa hari ini banyak banget kejadian berat yang terjadi. Lala pasti belum sempat istirahat yang benar. Ditambah dia udah masuk kerja tadi. Mungkin nggak apa-apa deh. Aku biarin dia tidur sebentar di sini. Hebat juga refleks saya. Kayaknya Lala kepanasan deh.
Semoga bisa bikin Lala tidur nyenyak dan gak kepanasan. Aduh, kenapa malah ribut sih nih kipas anginnya? Pak Julian nggak apa-apa? Pak ngapain? Oh, saya nggak apa-apa kok. Mbak, ada kipas angin yang lain nggak ya? Soalnya ini kayaknya rusak nih Mbak. Dan teman saya kayaknya kecapean deh. Nggak apa-apa kan kalau dia tidur di sini dulu? Gak apa-apa, Pak. Kalau perlu temennya dibawa ke kamar aja biar lebih nyaman. Nggak mungkin kan aku gendong Lala ke kamar. Kalau emang kepanasan, saya nyalain AC-nya ya. Sebentar ya, Pak. Iya. Saya di situ. Mbak, kalau gitu saya boleh pinjam selimut nggak? Saya takut teman saya nanti kedinginan. Boleh, Pak. Sebentar ya. Perasaan tadi nggak ada AC di situ. Ini, Pak, selimutnya. Ya, makasih ya Mbak. Sama-sama, Pak. Kalau gitu, saya permisi ke dalam ya. Ya. Dia tiduran ya, Syah? Iya lah, nggak apa-apa kok. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Awas. Ini ada pecahan minuman, bukan maksud saya gelas, pecahan gelas. Beling. Hati-hati ya. Ambil. Kamu tunggu dulu di sini, saya mau ngambil alat buat bersihin. Ini jatuh karena saya ya? Enggak, karena saya. Enggak. Nah, tunggu dulu sebentar ya. Chef Julian kenapa kayak gitu? Mau minum, ngomong aja sama gue. Gak usah gak enak-enak, so kuat lagi, orang berpoma juga. Nih. Minum. Baru minum udah. Makan. Siapa yang lapar? Kenapa, Dan? Oh, batuk. Mau minum? Sini, nih. Minum ya. Sini. Nih. Minum. Yuk, minum. Minum yang banyak. Yuk, minum yang banyak. Ya. Yang banyak minumnya. Kalau bisa dihabisin sekalian. Biar nggak minum-minum lagi sampai pagi.
Haus. Tadi tenggorokannya bermasalah. Lagi? Kalau mau lagi bilang ya. Gue bisa bantuin kok. Ini HP-nya Mbak Misha, penghuni baru. Tolong simpenin ya. Oh, oke, aman. Makasih ya. Oke. Jadi di laci itu mereka taruh HP aku. Aku harus dapetin kunci laci itu. Aku harus cepat ambil kunci itu. Tapi gimana caranya ya? Akhirnya habis, perlu digantiin galonnya. Mbak, ya, saya juga mau minum. Boleh tolong sekalian ambilin nggak? Oh boleh, sini gelasnya Mbak. Makasih ya. Ini Mbak, ada yang perlu dibantu lagi Mbak? Itu aja. Makasih banyak ya Mbak. Nggak ada yang bisa sih kuncinya. Yang mana sih? Loh, tadi kan aku naruh kunci di sini. Apa aku lupa ya? Mana ya kuncinya? Apa ketinggalan di lemari? Kuncinya gue lupa cabut lagi. Duh, ketahuan deh gue. Ini kuncinya, ternyata mesti nyangkut di sini. Untung gue sempat buka kunci lacinya dulu. Surat apa itu, Chef? Kita mau cek aja nggak lah ke sana? Suara apa, Kak? Ini kayak dari sini. Kucing kali. Chef, dari rumah sakit yang ada. Angkat aja lah. Assalamualaikum. Iya. Oh iya, saya akan segera ke sana. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Apa katanya lah?
hasil visumnya Ardan udah bisa diambil, Chef. Saya yakin ini bisa jadi bukti yang kuat supaya Hasbi bisa dipenjara. Ya udah kalau gitu kita pergi ke sana sekarang ya. Kalau Hasbi sampai di penjara, terus nasib gue gimana? Nggak bisa. Hasbi emang salah. Tapi dia nggak boleh di penjara. Lagian Ardan juga udah baik-baik aja kok. Gue harus segera kasih tahu Hasbi soal ini. Biar gue sama dia cepet-cepet kabur yang jauh dari kota ini. Mahal banget nih motor. Kondisinya juga udah butut begini. Masa 5 juta sih? Mahal banget. Ya elah bang, ini udah harga paling murah. Nih, bonusannya aja banyak. Tuh, ada masker buff, topi, jaket, helm. Semuanya khusus buat abang, baru lagi. Silakan cari deh bang. Nggak ada yang kayak saya. Jual motor bekas, tapi bonusannya banyak. Ya udah deal. Oke. 5 juta aku bayar. Tapi sekalian sama kacamata lu tuh. Ya udah ya. Ya udah, deal. Nggak usah, kelamaan. Nih, gue bayar. Kunci STNK mana? Nih, STNK. Nih kunci. Lah udah tau motornya butut, STNK diplastikin begini lagi. Kemana lo Jalan aja. Kacamata sini, udah deal. Dasar nggak mau rugi banget. Ini Mesya beneran atau Julian ya yang berusaha ngejebak gue? Atau ini Mesya udah terpengaruh sama Julian mau ngejebak gue? Tapi tadi pas gue kabur, dia teriak ke gue, suruh gue jangan ninggalin dia. Harusnya nggak mungkin Mesya segampang itu terpengaruh sama Julian. Apa dia mau ngasih tahu ya kalau dia berhasil kabur dari Julian? Gue harus baik-baikin dia supaya semua rencana gue berjalan dengan lancar. Halo Sya. Bi kamu nggak apa-apa Bi. Tadi kamu kan sempat kesetrum. Aku nggak apa-apa kok. Aman. Kamu baik-baik aja kan? Ada apa kamu cari aku? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Bi, ada yang lebih penting yang harus aku omongin ke kamu. Hal penting apa? Julian sama Lala lagi dalam perjalanan ke kantor polisi. Mereka mau laporin aku ke polisi? Atas tuduhan apa? Harusnya kan mereka nggak punya bukti apa-apa atas semua tindakan aku selama ini. Justru itu, Bi. Mereka mau ngambil bukti visum pengeroyokan Ardan di rumah sakit sekarang. Sial. Ternyata mereka mau perkarain aku dengan bukti itu. Kali ini kamu pasti ketangkep, Bi, kalau kasus ini diusut. Pokoknya kita harus segera pergi yang jauh secepat mungkin. Kalau perlu ke luar negeri. Ya, kamu jemput aku ya, Bi. Enggak bisa gitu sih ya. Enggak segampang itu. Udah ya, soal itu nanti aku pikirin lagi gimana caranya. Tapi sekarang aku harus kejar Lala dan Julian ke rumah sakit dulu. Mereka baru kan pergi ke rumah sakit? Iya, Bi. Ke rumah sakit Ananda Bakti. Baru aja mereka pergi. Ya udah. Aku jalan dulu ya. Kamu baik-baik. Ya udah, Bi. Tapi ingat kamu jangan gegabah ya, Bi. Iya, kamu gak usah khawatir. Udah ya, aku harus jalan sekarang. Aduh, Hasbi kalau gegabah kali ini, dia pasti ketangkep polisi.
Terima kasih ya dokter. Iya, sama-sama. Kalau begitu Ardan hari ini sudah boleh pulang ya, Bu? Ya dok. Ardan, semangat ya. Kalau begitu saya tinggal dulu. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah. Ardan udah boleh pulang hari ini. Alhamdulillah. Nak Julian, gimana keadaannya Mesya? Mesya sekarang lagi ada di rumah aman, Tante. Di sana akses Mesya untuk hubungin Hasbi akan dipersulit. Mungkin ini yang terbaik buat Mesya. Iya, tadi ibu juga ngeliat Hasbi sama Mesya udah ada di dalam rumah. Ibu cuma takut kalau Hasbi itu akan celakain Mesya. Berarti saat itu ibu beneran gak halusinasi. Aku juga salah. Aku udah lengah. Maafin aku ya, Bu. Aku sempat gak percaya sama ibu. Aku ngeraguin ibu. Tante, kalau saya boleh kasih saran, sebaiknya nanti di kontrakan Tante dipasang CCTV. Nanti biar Excel yang ngurus semuanya. Excel, kamu bisa bantuin untuk pemasangannya kan? Gak usah, Chef. Saya... Lah, ini yang terbaik buat kamu, buat Tante Desi, buat Ardan. Saya yakin Hasbi pasti bakal balik lagi. Bahkan dia pasti akan ngelakuin hal nekat lainnya. Iya kak, Pak Julian benar. Orang kayak Hasbi itu harus diwaspadain kak. Aku akan laporin Hasbi ke polisi. Rumah sakit udah punya visumnya Ardan, dan aku akan ambil. Tapi tentu pihak polisi perlu keterangan dari Ardan dan juga ibu. Tenang aja kak, aku udah siap lahir dan batin kok. Kak Hasbi harus mendekam di penjara kak. Sekarang kita beresin barang-barang Ardan supaya bisa pulang. Setelah itu kakak ambil hasil visumnya Ardan dan urus administrasinya kamu juga. Lah, biar Excel aja yang ngurus semuanya ya. Sampai nanti nganterin Tante Desi dan Ardan pulang. Lebih baik kamu sama saya langsung kantor polisi aja. Gimana? Iya, Chef. Apa yang dibilang sama Pak Julian itu benar. Chef lah nggak usah khawatir ya. Pokoknya urusan kantor polisi itu lebih penting, Chef. Makasih ya, Mas Excel. La, hati-hati ya. Aku doain semoga semuanya lancar. Amin. Ya udah kalau gitu saya sama Lala pergi dulu ya. Nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa langsung hubungin saya atau Lala aja. Terima kasih banyak ya, Nak Julian. Sama-sama, Tante. Aku berangkat dulu ya, Bu. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata Chef Shalon itu udah sampai. Ya udah, gue tunggu di sini dulu aja sampai Chef Shalon sama Lala keluar. Gue harus cari cara buat hapus semua bukti visum Ardan di rumah sakit ini. Tapi sekarang, yang kemungkinan bisa gue lakukan cuma mencegah Lala dan Julian tiba ke kantor polisi. Lah, lebih baik hasil visumnya dimasukin ke tas aja ya.
Daripada nanti hilang, kita malah bolak-balik ke sini. Ya, Chef. Gue harus ikutin mereka. Jangan sampai mereka sampai ke kantor polisi. Chef, semoga kasusnya Ardan ini segera selesai ya. Dan bisa terusut sampai tuntas. Amin. Tapi kemungkinan setelah ini bakal ada persidangan lagi lah. Kamu siap? Insya Allah siap, Chef. Dan untuk persidangan kali ini, kamu gak akan sendirian. Saya siap bantu. Kalau dipikir-pikir, sejak gua cerai sama Lala, Chef Sheldon itu selalu nempel sama Lala. Ngeselin banget. Ngapain aja tuh mereka di dalam mobil? Pokoknya, gak ada yang bisa milikin Lala selain gue. Lah, kita isi bensin dulu ya. Ini ya, Mbak. Hati-hati bawanya. Meskipun udah nyampe rumah, status dia masih pasien tuh. Biar tim gue aja yang bantuin. Bawa. Lah, kita ngantri dulu sebentar ya. Oh, iya nggak apa-apa, Chef. Saya sekalian ke toilet aja dulu ya, sebentar. Oke. Lah, hati-hati ya. Nanti kabarin saya kalau udah sampai. Bentar ya. Hasbi, kalau udah sampai kabarin ya.
Pak. Ya udah, chef, saya ke toilet dulu ya. Permisi. La, dokumennya, La. Harusnya dokumennya taruh aja di mobil ya. Pas banget mereka berhenti di sini. Lala juga mau ke toilet tuh kayaknya. Tas yang Lala bawa itu, dokumennya di situ. Kenapa aku bawa ini tasnya ya? Harusnya aku taruh aja tadi di mobil. Mumpung Lala lagi sendirian, bukti visum itu bisa gue rebut paksa. Bahkan keadaan sepi ini bisa gue manfaatin buat ngasih pelajaran ke Lala. Karena Lala nggak akan bisa bahagia kalau bukan gue yang jadi pendamping hidupnya. Sekarang kalian berdua berjaga di luar. Siapa? Siapa? Rasanya kayak udah bertahun-tahun aku nggak balik ke rumah ini, Bu. Ibu senang kamu akhirnya pulang. Kan aku udah janji, Bu. Aku nggak bakal kemana-mana sampai keluarga kita kumpul lagi, Bu. Sekarang di rumah ini udah ada Kak Lala, udah ada Kak Mesya juga. Ya walaupun sekarang Kak Mesya lagi nggak ada di sini. Kamu pikir kamu bisa pergi dari aku gitu aja lah? Kamu itu punya aku lah, selalu jadi milik aku. Dan aku berhak menyentuh sesuatu yang jadi hak milik aku.
Komisi berapa, Pak? Tolong diisi full ya. Oke. Lama banget ya. Ya Allah, rasanya badan aku nggak bisa gerak. Bantu aku ya Allah. Tolong selamatkanlah aku. Itu pepper spray. Buat jaga-jaga aja kalau ada orang jahat sama kamu nanti di jalan. Pahala aku lama banget ya. Saya susul aja deh. Lala. Sial, Julian pakai datang lagi. Lala. Pak. Kamu nggak apa-apa, La? Lala? Pergi.